Ketika Tang San mencapai 10 langkah terakhir yang harus dia panjat di cahaya Dewa Laut, dihabiskan sebagai lampu kering, Xiao Wu di punggungnya memulihkan kekuatannya. Bahkan jika Tang San ingin menekan jiwa Xiao Wu, itu pada dasarnya tidak mungkin sekarang. Hanya mempertahankan keterampilan surga misteriusnya sudah menjadi masalah, dia tidak punya kekuatan lagi untuk mempertimbangkan Xiao Wu. Selain itu, jiwa Xiao Wu kembali ke tubuhnya dengan kecepatan seperti petir, menolak untuk mendengarkan. Semangat muncul kembali di matanya, ekspresi Xiao Wu masih tampak cukup tenang. Tubuhnya meluncur dengan tenang, benar-benar terlepas dari kaisar perak biru yang mengikat tubuhnya seperti ikan yang berenang. Faktanya, bahkan jika Tang San saat ini benar-benar kekurangan kekuatan roh, mencapai bagian ini masih sangat sulit. Tapi Xiao Wu berpisah darinya dan menempel di dekat Tang San seolah-olah dia tidak terhalang sama sekali. Dia sekarang masih dalam jangkauan Blue Silver Domain. Di bawah tekanan besar dari dunia luar, Blue Silver Domain tidak lagi dapat sepenuhnya memblokir tekanan atas nama Xiao Wu. Semburat merah kemerahan yang kaya muncul di kulitnya, kedua telapak tangan Xiao Wu memutar leher Tang San dari belakang. Tubuh emas tak terkalahkan diluncurkan, kemampuan roh keempat Xiao Wu. Saat jiwanya kembali ke tubuhnya, kemampuan roh aslinya dapat digunakan untuk sementara, sampai-sampai dia bahkan dapat menggunakan kemampuan 100.000 tahun cincin roh Tang San. Cahaya keemasan tidak hanya menutupi dirinya, tetapi pada saat yang sama juga menyapu Tang San, membuatnya dipertanyakan apakah Xiao Wu atau Tang San yang meluncurkan kemampuan roh ini. Pada saat yang sama dengan tubuh emas tak terkalahkan diluncurkan, tubuh Xiao Wu tiba-tiba tumbuh ilusi, sekali lagi menggunakan kemampuan roh. Apalagi kali ini dia langsung menggunakan dua. Ketiadaan, penurunan tahap ke-8 pembunuhan instan. Kedua tangan melingkari leher Tang San, Xiao Wu menekuk lutut kanannya, menempelkannya di pinggang Tang San, lalu langsung mengangkatnya. Meskipun pengaruh tubuh emas tak terkalahkan tidak dapat mengabaikan tekanan, setidaknya itu cukup untuk bertahan tanpa cedera dalam tekanan selama 3 detik. Hong! Di bawah tatapan kaget yang lain, Xiao Wu dengan paksa menghancurkan tubuh Tang San di antara 324 dan 325 langkah. Dan Xiao Wu sendiri juga mengeksploitasi kekuatan pinggang busur instan ini untuk tiba-tiba menembak ke depan, masih berada dalam jangkauan domain perak biru Tang San. Ujung jari kakinya terpaut. Cahaya merah yang intens menyebar ke keduanya, dan serangan instant kill 8 stage drop terbuka. Hong, 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 Hong. Dalam waktu kurang dari 3 detik kerja, Tang San telah dilempar ke tanah oleh Xiao Wu beberapa kali berturut-turut, dan dengan setiap lemparan, mereka berdua akan dibawa maju setidaknya 1 langkah oleh kekuatan kejut yang menakutkan itu. Saat serangan ke-7 selesai, Xiao Wu dan Tang San telah mencapai 330 langkah pertama. Jika 7 iblis rek lainnya tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Xiao Wu di awal, maka sekarang mereka melihatnya dengan sangat jelas. Di bawah pengaruh tubuh emas tak terkalahkan, Tang San secara alami tidak akan dirugikan. Dan Xiao Wu selalu melancarkan serangan dalam jangkauan Blue Silver Domain, dan sementara dia sendiri dalam kondisi ketiadaan, pengaruh tekanan luar padanya akan jauh lebih kecil daripada Tang San. Ini membuatnya menyelesaikan kemampuan roh ini. Dengan aturan cahaya seagot, kemampuan roh serangan apapun akan tercermin. Tapi serangan Xiao Wu tidak ditujukan pada cahaya seagot, dan terlebih lagi kemampuan melempar. Bertindak di Tang San, mereka secara alami tidak akan menderita pantulan cahaya seagot yang menakutkan itu. Itu mengandalkan metode yang aneh sehingga Xiao Wu mengantarkan Tang San dan dirinya sendiri ke 330 langkah pertama. Jarak ketujuan akhir hanya 2 langkah. Tetapi juga pada saat inilah efek domain perak biru Tang San menghilang. Tekanan mengerikan yang seolah-olah menyembunyikan langit dan menutupi bumi meremas mereka berdua secara bersamaan. Apalagi Xiao Wu, ketika dihadapkan dengan tekanan seperti itu, tanpa perlindungan domain, bahkan Tang San akan ditembakkan ke laut cincin oleh cahaya seagot. Tapi begitu Blue Silver Domain muncul, tahap terakhir dari penurunan 8 tahap pembunuhan instan Xiao Wu sudah diluncurkan. Seolah-olah dia pada dasarnya bahkan tidak menyadari bahwa domain perak biru Tang San telah menghilang. Seluruh tubuhnya meledak dengan lampu merah, sikapnya yang mengesankan mendorong ke puncak, meraih Tang San dengan kedua tangannya di dada dan pinggangnya, lalu dengan paksa melemparkannya ke langkah 333. Pada saat seperti itu, Xiao Wu bahkan tidak memiliki sedikit pun keraguan. Tentu saja dia tahu dia hanya akan memiliki satu kesempatan saat ini. Entah dia menggunakan momentum melempar Tang San untuk mendorong dirinya ke langkah 333, atau dia melemparkan Tang San ke sana. Tidak ada pilihan ketiga. Dan dia praktis secara naluriah bereaksi untuk memilih yang terakhir.
Dia jelas mengerti bahwa saat dia tiga tangsan ke langkah 333, juga saat dia ditolak oleh cahaya Dewa Laut. Tanpa melewati Overchome, 12 volt, Seagot S-Light bersama dengan tangsan, percobaan pertamanya akan dianggap gagal. Satu-satunya konsekuensi adalah kematian. Menghadapi momen hidup dan mati, Xiao Wu sekali lagi memilih mengorbankan dirinya untuk membela tangsan. Ketika ini terjadi, tangsan, yang dilemparkan ke langkah 333 oleh Xiao Wu, akan menyelesaikan percobaan Seagot pertamanya. Pada saat inilah tangsan, yang selalu dilempar ke tangan Xiao Wu, tiba-tiba berubah. Cahaya putih terang kristal tiba-tiba keluar dari tubuh tangsan. Memang, itu seperti diluncurkan untuk mengisi udara. Pada saat itu juga menyelimutinya, dan juga secara bersamaan menyelimuti Xiao Wu. Xiao Wu hanya merasakan sekelilingnya tiba-tiba dingin. Seluruh tubuhnya langsung terikat oleh perasaan menakutkan yang sulit digambarkan. Semua pemandangan di sekitarnya langsung berubah. Itu bukan lagi perbukitan hijau dan air jernih, melainkan dunia Asura yang menyeramkan. Angin dingin yang sunyi, rasa pembantaian yang menakutkan dan sombong, serta lolongan dan jeritan ratapan yang tak terhitung jumlahnya langsung menyelimuti pikirannya. Jiwanya untuk sementara kembali ke tubuh aslinya, dan benar-benar tidak stabil. Lebih lanjut menambahkan tekanan besar dari cahaya Seagot, di depan energi yang tiba-tiba muncul seperti itu, dia bahkan tidak bisa mencapai perlawanan apapun. Tangannya meraih tangsan menjadi kaku, dan tangsan yang akan dilempar ke langkah 333 jatuh pada 330 detik. Dan saat berikutnya, energi cahaya Seagot yang menakutkan langsung meletus. Xiao Wu sekali lagi tidak dapat mengendalikan tubuhnya, dan akan ditembakkan seperti peluru artileri. Tetapi tepat pada saat ini, cahaya putih yang menakutkan itu tiba-tiba menyebar, dua sinar biru keemasan yang berkilau dan tembus cahaya berputar di pinggangnya. Sinar cahaya biru keemasan itu tiba-tiba mengencang, mengeluarkan serangkaian suara retak, dan Xiao Wu melihatnya telah mencapai batasnya. Berbeda dari warna biru keemasan saat menggunakan Blue Silver Domain, saat ini seluruh tubuh tangsan diselimuti warna putih, putih tanpa vitalitas sedikit pun. Hanya ada niat membunuh tanpa akhir dan keinginan untuk membunuh. Itu seperti dunia putih ini, dipenuhi dengan es dingin yang mengerikan. Putih di sekitarnya tiba-tiba bergeser, berputar dengan kecepatan yang tak tertandingi. Dan semua cahaya putih itu juga langsung bergabung ke dalam rotasi ini seperti pisau tajam. Peluit yang menusuk telinga sama menakutkannya seperti datang dari neraka. Niat membunuh yang tak terbatas bergabung bersama dengan cahaya putih di dalam pusaran menakutkan itu, seolah memotong segala sesuatu di sekitarnya. Tekanan yang awalnya begitu menakutkan dari Seagot S-Light tiba-tiba menghilang. Sinar cahaya biru keemasan menarik, melemparkan Xiao Wu ke pelukan sedingin es. Suara sedingin es bergema di telinganya. Jika kamu mati, apakah akan ada artinya bahkan jika aku melewati semua 9 percobaan Seagot? Tekanan cahaya Seagot tampaknya benar-benar terputus pada saat ini. Dan ketika itu terjadi, apa yang terputus hanya berubah menjadi bagian dari cahaya putih itu. Yang paling aneh adalah bahwa cahaya putih yang berputar menakutkan sebenarnya tidak memicu serangan rebound cahaya Seagot. Atau mungkin, cahaya Dewa Laut tidak bisa bereaksi. Suara pecah datang dari belakang punggung tangsan. Dipegang erat di lengan tangsan, Xiao Wu hampir tidak bisa melihat melalui sudut matanya. Di belakang tangsan ada pecahan emas yang tak terhitung jumlahnya. Dan mereka berdua berputar di antara pecahan-pecahan ini, melangkah melintasi anak tangga terakhir. Cahaya putih itu tidak diragukan lagi adalah domain Dewa Kematian Tangsan. Selalu bersabar sampai saat terakhir, Tangsan menggunakan kekuatan aslinya. Bukannya dia tidak ingin menggunakannya sebelumnya, melainkan karena domain Dewa Kematian yang berevolusi ini mengonsumsi kekuatan roh yang mengerikan. Karena sudah sangat kelelahan, menggunakannya, Tangsan hanya bisa bertahan untuk waktu yang sangat singkat. Jika dia menggunakannya sebelumnya, itu tidak akan lebih berguna daripada memuaskan dahaga dengan racun. Dunia putih yang dirasakan Xiao Wu adalah kemampuan berevolusi domain Death God, Asura Hell. Sama seperti kemampuan berkembang domain biru perak, alam tanpa batas, di bawah pengaruh avatar roh, neraka Asura Tangsan tidak sesederhana domain Dewa Kematian yang asli. Meskipun Asura Hell dan Boundless Nature sama-sama merupakan domain, fokus mereka sangat berbeda. Memiliki kemampuan menguras benang emas, Boundless Nature lebih fokus pada penguatan, membingungkan dan melemahkan lawan. Tapi Asura Hell dari domain Death God hanya fokus pada satu jenis kemampuan, kehancuran. Penghancuran segala sesuatu dalam domain. Niat membunuh akan berubah menjadi sangat besar di dalam Asura Hell, berubah menjadi serangan yang menakutkan.
Bahkan kekuatan besar cahaya seagot akan terpotong-potong di dalam neraka Asura yang tiba-tiba terbuka. Cahaya putih menakutkan yang berputar cepat yang dipenuhi dengan siulan tajam adalah kemampuan yang muncul setelah Asura Hell berevolusi. Formasi pembunuhan melingkar bergulir Asura. Puncak dari seni penyembelihan. Untuk sepenuhnya menggunakan kartu truf terakhirnya, untuk memastikan Xiao Wu menyelesaikan persidangan pada saat yang sama dengannya, saat Tang San hendak dilempar ke langkah 333, dia melepaskan Asura Hell dari domain Death God. Dan secara bersamaan juga merilis Eight Spider Launch miliknya. Dorongan terakhir itu bukan hanya formasi pembunuhan melingkar bergulir Asura, tetapi juga dengan mengorbankan 8 tombak laba-laba. Itu juga kekuatan 8 laba-laba lanci yang memungkinkan Tang San untuk sepenuhnya menggunakan formasi pembunuhan lingkaran bergulir Asura. Lagi pula, domain Death God adalah domain bawaan dari Clear Sky Hammer, dan kekuatannya akan berkurang secara substansial saat digunakan dengan avatar roh Kaisar Perak Biru. Tapi seperti efek menyatu dengan domain Blue Silver, Eight Spider Launch juga berevolusi untuk sepenuhnya menyatu dengan domain Death God. Di bawah pengaruh Asura Hell, Eight Spider Launch berubah menjadi Asura Launch, menjadi senjata Tang San yang paling kuat. Tang San mengorbankan 8 Asura Launch dan mengeksploitasi energi kehancuran mereka untuk memandu kekuatan roh terakhirnya untuk membangkitkan formasi pembunuhan lingkaran berputar Asura, secara bersamaan mendorong dia dan Xiao Wu ke langkah 333. Dan sekarang punggungnya, di mana Xiao Wu tidak bisa melihat, sudah benar-benar hancur dan dimutilasi. Pecahan Asura Launch yang hancur memperlihatkan tulang putih. Semua tekanan mencair seperti es dan salju begitu mereka menginjakkan kaki di anak tangga 333. Dan tubuh Tang San juga lemas dalam pelukan Xiao Wu, darah hangat hampir seketika membuat tangga merah di bawahnya. Jangan membuatku takut. Suara Xiao Wu bergetar. Pada saat yang sama ketika tekanan menghilang, lengan Tang San yang melingkari tubuhnya juga lemas. Mata yang awalnya dipenuhi dengan keheningan yang mematikan dan niat membunuh langsung berubah menjadi abu-abu. Seluruh tubuhnya tampak langsung kehilangan semua vitalitas dan jiwa. Benar-benar tergantung pada Xiao Wu. Meski begitu, senyum lembut samar masih tergantung di wajah Tang San. Suaranya yang kasar penuh kasih sayang bergema di telinga Xiao Wu. Pengorbanan. Waktu itu memberiku penyesalan seumur hidup. Saya berkata saya akan melindungi Anda selama aku masih belum mati. Kali ini, saya melakukannya. Bagaimana aku bisa biarkan Anda pengorbanan untuk aku lagi? Bodoh, jangan menangis. Begitu Tang San kehilangan kemampuan untuk menopang dirinya sendiri dan ambruk di pelukan Xiao Wu. Seberkas cahaya merah melesat keluar dari alis Xiao Wu, berkedip dan menghilang. Pada saat yang sama, 7 garis cahaya keemasan yang terlihat jelas berkumpul di udara, benar-benar menerangi langit malam seperti siang hari. Mereka berkumpul di atas semua orang, lalu tiba-tiba, menyatu menjadi satu aliran yang melimpah dan jatuh, menyelimuti Tang San dan Xiao Wu. Diselimuti cahaya keemasan itu, tubuh lemas Tang San yang tergantung di lengan Xiao Wu perlahan berdiri tegak. Matanya tertutup rapat, dan trisula emas di dahinya mekar dengan cahaya yang cemerlang. Cahaya keemasan itu menyebar dari dahi Tang San seperti benang dan untaian, mengalir ke seluruh tubuhnya. Di mana ia lewat, kulit Tang San tampak bergetar, dan luka mengerikan di punggungnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Layar cahaya keemasan hancur di depan Tang San, berubah menjadi bintik cahaya keemasan yang mengalir ke tubuh Tang San pada saat yang sama dengan cahaya yang mengalir dari trisula emas. Sebuah suara yang dalam dan bermartabat bergema di benaknya. Atasi, 2 kali lipat, cahaya seagot, percobaan berlalu. Menolak untuk meninggalkan kawan dalam menghadapi bahaya, pengorbanan diri dalam menghadapi kesulitan putus asa. Tak tergoyahkan tanpa kehilangan kepercayaan. Uji coba pertama selesai, afinitas seagot meningkat 5%, saat ini di 5% secara keseluruhan. Tidak ada yang memperhatikan bahwa, pada saat ini, jejak cahaya biru aneh melintas di antara alis Tang San. Perasaan gatal di sekujur tubuhnya hampir membuat Tang San mengerang. Baginya, perasaan ini tidak bagus, tetapi cahaya keemasan yang menyatu ke dalam tubuhnya tampaknya membangkitkan semua kemampuan di tubuhnya. Semua kerusakan dengan cepat pulih, sensasi kehancuran yang akan segera terjadi dengan cepat mundur, dan segala sesuatu di sekitarnya tampak semakin jelas. Tubuh Xiao Wu ditembak oleh cahaya keemasan. Titik merah cahaya di dahinya berkedip terus-menerus. Tidak ada adegan layar cahaya yang pecah seperti yang lain,
tetapi suara yang bermartabat juga bergema di lubuk jiwanya. Tidak pernah meninggalkan, tidak pernah meninggalkan. Sanggup mengorbankan diri demi kekasihnya. Iringan yang sempurna. Uji coba tingkat 1 puncak 1 ke 9 selesai, hadiah yang tumpang tindih. Cahaya keemasan di atas tangsan berlanjut selama 1 jam penuh. Ketika langit menjadi gelap sekali lagi, luka-lukanya sudah benar-benar sembuh, dan bahkan kekuatan rohnya telah pulih ke puncaknya. Trisula emas di dahinya kemudian tumpul, kembali ke bentuk mereknya. Xiao Wu. Setelah tatapan Tangsan memulihkan semangatnya, tindakan pertamanya adalah menarik Xiao Wu ke dalam pelukannya. Memeluknya erat-erat, menolak untuk bersantai tidak peduli apa yang dikatakan. Ketika Xiao Wu sepenuhnya menggunakan ketiadaan dan penurunan 8 tahap pembunuhan instan, Tangsan sekali lagi sangat merasa bahwa dia akan kehilangannya. Meskipun dia dapat membalikan krisis kali ini, perasaan seperti itu masih mengguncang bahkan hati yang tidak goyah selama cobaan batas cincin roh yang dianugerahkan dewa. Xiao Wu tidak berbicara, hanya tergantung erat di leher Tangsan. Perasaan antara dia dan Tangsan tidak perlu lagi diungkapkan dengan kata-kata. Mereka berdua akan membayar segalanya untuk yang lain, benar-benar segalanya. Hanya sekali jiwa Xiao Wu kembali ke dalam Tangsan, tubuhnya tertidur dengan lembut dalam pelukan Tangsan. Apakah dia secara bertahap kembali ke akal sehatnya? Memutar kepalanya, dia melihat teman-temannya yang tersenyum. Seagot Douluo Bosaisi sudah tiba di sebelah mereka di beberapa titik. Melihat Tangsan terbangun dari emosinya yang dalam, dia berkata sambil tersenyum, "Selamat telah lolos uji coba pertama. Namun, cobaan yang lebih sulit masih menunggu Anda. Tidak peduli uji coba tingkat hitam atau puncak, Anda tidak boleh melupakan pentingnya tim. 2 orang lainnya akan menerima cincin roh yang dianugerahkan dewa. Ketika Anda telah selesai menyerap cincin roh, saatnya untuk memulai percobaan kedua. Itu masih batas waktu 1 tahun." 2 bintik cahaya keemasan terbang keluar dari tangan Bosaisi, dan Ning Rongrong dan Zhu Zuqing yang keduanya mencapai peringkat ke-70 duduk. Kabut cahaya keemasan memenuhi tubuh mereka, percobaan cincin roh dimulai. Menarik Xiao Wu yang sedang tidur, Tangsan berkata, "Senior, bolehkah saya mengajukan pertanyaan?" Bosaisi mengangguk ke Tangsan, bertanya. Tangsan berkata, "Cincin roh yang dianugerahkan dewa ini, apakah itu kekuatanmu, atau kekuatan dewa laut?" Bosaisi dengan tenang berkata, "Tentu saja itu adalah kekuatan Tuan Seagot. Ini adalah keajaiban. Setiap kali peserta ujian tingkat hitam muncul, penguasa Seagot akan memberikan 1 kesempatan untuk cincin roh yang dianugerahkan dewa. Selain tindakan dewa, siapa yang bisa memberikan cincin roh? Aku manusia, bukan dewa." Melihat Bosaisi dalam-dalam, Tangsan mengangguk, berkata, "Terima kasih banyak senior, saya mengerti." Setelah mengklarifikasi keraguannya, Tangsan dengan sangat santai duduk di tanah, menggunakan pahanya sebagai bantal Xiao Wu. Meskipun tubuhnya sudah pulih, pikirannya yang tegang menjadi rileks dengan selesainya percobaan pertama. 1 tahun kultivasi yang tampaknya tak henti-hentinya, meskipun kekuatannya dengan cepat meningkat, pada saat yang sama juga membuat pikirannya terus-menerus tertekan. Jika dia tidak rileks sekarang, hatinya mungkin benar-benar runtuh. Dai Mubai berkata, "Senior, bisakah kita melihat aula Seagot?" Bosaisi meliriknya, "Ini masih belum waktunya. Akan ada kesempatan bagi Anda untuk menyembah Tuan Seagot. Jika Anda bersikeras memasuki aula Seagot sekarang, itu tidak seperti tidak ada kesempatan. Selama kamu bisa mengalahkanku. Saya akan memberitahu Anda sekarang. Jika Anda dapat mengalahkan saya, selain 9 uji coba Seagot Tangsan di mana hanya 6 yang pertama yang dapat diselesaikan, sisa dari semua uji coba Anda yang lain dapat dianggap selesai. Saya tidak keberatan jika Anda mencoba. Aku akan menghadapimu dengan seluruh kekuatanku. Namun, saya tidak akan memulai dengan lunak." Untuk beberapa alasan, mendengar iming-iming dalam suaranya, 7 iblis Rex semua menggigil dalam jiwa mereka. Mengalahkan Dewa Laut Douluo Bosaisi? Meskipun kekuatan semua orang telah berkembang pesat pada tahun lalu, mereka masih tidak akan begitu sombong untuk berpikir bahwa mereka dapat mengalahkan keberadaan puncak ini di antara judul Douluo. Itu adalah kekuatan super peringkat 99. Pantatnya jatuh ke tanah, hanya senyum masam yang tersisa di wajah Dai Mubai. Oscar, Emma Hongjun dan Bai Chenxiang juga duduk satu demi satu. Pengalaman mereka di tahun ini benar-benar terlalu melelahkan. Berkultivasi tanpa waktu penyangga telah meregangkan tubuh dan pikiran mereka hingga batasnya. 6 jam kemudian,
Saat langit berangsur-angsur cerah dan noda putih marmer naik di ufuk timur, Ningrongrong dan Ju Zuking akhirnya menyerap hingga batas yang bisa mereka tanggung, menyelesaikan uji coba cincin roh yang dianugerahkan dewa. Sama seperti keduanya menyerap cincin roh mereka dan memasuki kultivasi untuk pulih, langit yang cerah tiba-tiba menjadi gelap. Selain Bai Chen Xiang, merek di masing-masing Shrek Seven Devils menjadi cerah secara bersamaan. Awan hitam berkumpul rapat di langit. Di atas Gunung Seagot adalah momentum berlimpah untuk hujan gunung. Di Gunung Suci yang sekali lagi gelap, cahaya Seagot itu menjadi sangat jelas. Tapi laut berbentuk cincin di luar gunung mulai mendidih dengan hebat. Gelombang naik, satu fluktuasi energi aneh demi satu bergerak di laut cincin. Di Cakrawala, 7 garis cahaya keemasan sekali lagi membelah langit dan menyatu. Kali ini posisi mereka berkumpul adalah puncak dari Seagot S Hall. Cahaya keemasan berkumpul untuk waktu yang sangat singkat, berkedip dan menghilang. Tetapi saat cahaya keemasan itu menyebar, di mata 7 iblis Shrek, laut cincin ditutupi oleh penghalang cahaya keemasan. Penghalang ini hanya sekitar 10 meter dari permukaan laut cincin, sama seperti ketika mereka tiba di pilar suci kuda laut. Tampaknya untuk memblokir kemarahan ombak. Cahaya keemasan ini menyebar sampai ke tepi laut berbentuk cincin. Pada saat yang sama, layar baru muncul di benak semua 7 iblis Shrek. Percobaan kedua mereka dimulai. Ketika laut berbentuk cincin bergolak, sosok Seagot Douluo Bosaisi sudah menghilang. Tak satu pun dari 7 iblis Shrek yang menyadari kepergiannya. Dai Mubai berkata dengan suara rendah, percobaan kedua, terobosan, blokade cincin. Syarat yang harus dilalui, melewati blokade laut cincin dan mencapai pantai lain, tanpa membunuh binatang roh laut apapun. Oscar dan Ma Hongjun berhadap-hadapan, keduanya mengangguk. Jelas mereka telah menerima persidangan yang sama. Tanpa perlu bertanya, uji coba Ju Zuking dan Ningrongrong tidak jauh berbeda. Hanya karena uji coba tingkat puncak Ningrongrong, kesulitannya sedikit lebih tinggi. Wajah Tang San membawa senyum sedikit masam. Melihat tatapan penuh perhatian rekan-rekannya padanya, dia berkata, uji cobaku sama dengan milikmu, dengan peringatan bahwa aku tidak bisa menggunakan kemampuan cincin roh apapun. Itu, Dai Mubai dan Oscar mengerutkan kening secara bersamaan. Jika Tang San tidak bisa menggunakan kemampuan roh, itu berarti kekuatannya sangat terbatas. Yang paling penting adalah bahwa dua domain besarnya tidak dapat diperkuat oleh spirit avatar. Avatar roh setara dengan kemampuan roh ketujuh Tang San, jadi itu secara alami akan dibatasi. Meskipun domain masih bisa digunakan, itu tanpa amplifikasi avatar roh. Domain tidak akan dapat menampilkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Mereka tentu tidak akan berpikir bahwa melewati laut cincin ini akan sesederhana ketika mereka mendarat di pilar suci kuda laut. Tidak perlu bertanya, menunggu mereka di laut cincin itu, selain ombak yang ganas, akan menjadi binatang roh yang kuat dalam jumlah yang tidak diketahui. Dan tidak ada yang tahu cara berenang. Penghalang cahaya keemasan itu juga membatasi penerbangan. Betapa sulitnya cobaan ini hanya bisa diketahui setelah masuk jauh ke laut cincin. Uji coba ini sangat sederhana. Ma Hongjun bersandar tersenyum di tangga batu, tanpa gugup. Sederhana? Tang San, Dai Mubai dan Oscar mau tak mau melihat ke arahnya. Fatih menyeringai, berkata, tentu saja sederhana. Apakah kamu lupa bagaimana kami mendarat di Pulau Seagot? Kakak ketiga masih memiliki kain kafan laut luas itu. Itu bukan kemampuan roh. Kami akan diam-diam menjalankan blokade lagi. Tidak ada kesulitan. Mendengar Fatih berbicara, Dai Mubai dan Oscar tidak bisa menahan mata mereka dari cerah. Benar. Bagaimana mereka bisa melupakan harta karun seperti kain kafan laut luas? Hanya saja, mereka segera menjadi kecewa, karena ekspresi Tang San tidak rileks karena apa yang dikatakan Ma Hongjun. Benar saja, Tang San segera mematahkan harapan semua orang, tanpa daya berkata, aku baru saja mencobanya, kain kafan laut luas tampaknya dibatasi oleh kekuatan aneh, aku tidak bisa memanggilnya. Sepertinya kita hanya bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk percobaan ini. Akan lebih baik jika binatang roh di laut cincin ini tidak terlalu kuat. Oscar berkata, mungkin tidak. Misi kami adalah untuk menerobos blokade laut cincin, mencapai sisi lain dianggap lewat. Uji coba ini tidak terlalu sulit. Jarak melintasi air hanya beberapa ratus meter. Dengan kekuatan kita, menyeberang tanpa membunuh binatang roh memiliki kemungkinan sukses yang sangat tinggi. Dan hanya ada dua kekuatan yang bisa menghentikan kita di laut cincin ini. Salah satunya adalah laut itu sendiri.
Dan yang lainnya secara alami adalah binatang roh. Tidak perlu membunuh, tidak apa-apa selama kita menghindar. Seperti ini, tidak peduli seberapa kuat makhluk roh yang menghalangi kita. Tang San berkata, kami masih harus menghadapi masalah lain. Laut Cincin sekarang telah menutup jalan keluar kami, dan pada saat yang sama secara alami menutup jalan masuk. Mulai hari ini, kami tidak akan memiliki persediaan makanan. Selain itu, kita tidak bisa membunuh makhluk di Laut Cincin untuk menebusnya. Dai Mubai sangat ingin mencobanya. Akan lebih baik untuk membiarkan saya mencobanya terlebih dahulu. Lihat seberapa kuat binatang roh di Laut Cincin ini sebenarnya. Tang San buru-buru memblokirnya. Tidak. Keadaannya masih belum jelas, kita tidak bisa bergerak gegabah. Rongrong dan Zhuking masih berkultivasi juga. Masih ada waktu 1 tahun, kita juga tidak perlu khawatir tentang makanan. Kita tidak akan memiliki makanan lezat. Saat ini kekuatan roh kecil Ao dan Fatih juga berada di peringkat 69. Dalam 1 tahun mereka juga bisa menembus peringkat ke-70. Meskipun Fatih sudah mendapatkan kuota cincin roh yang dianugerahkan, Ao kecil masih belum. Master roh sistem makanan akan menjadi keberadaan yang menakutkan di tingkat spirit sage. Saya percaya bahwa avatar roh Ao kecil pasti akan mengejutkan kita. Tidak akan terlambat untuk mencoba uji coba kedua setelah kami memiliki jaminan ini. Saya tidak tahu kejutan apa yang dapat diberikan oleh kemampuan roh ketujuh Rongrong, spirit avatar kepada kita. Ning Rongrong dan Zhu Zhuking menghabiskan 2 jam lagi sebelum bangun dari kultivasi. Tentu saja, keduanya memiliki cincin roh hitam lainnya. Karena kedua wanita itu telah mengalami cobaan dari cincin roh yang dianugerahkan dewa, mereka masih agak lemah setelah bangun, bahkan setelah 2 jam penyembuhan, tetapi pikiran mereka masih tampak sangat bersemangat. Cincin roh ketujuh, bagi guru roh manapun, sangat penting. Itu juga bisa disebut daerah aliran sungai untuk Spirit Masters. Melewati peringkat ke-70 Anda dapat dianggap telah melangkah ke jajaran kekuatan. Dai Mubai dan Oscar melangkah maju untuk mendukung mereka. Sebelum ada yang bisa bertanya, Ning Rongrong sudah memimpin untuk berbicara. Cincin roh yang dianugerahkan doaku setara dengan binatang roh antara 40 dan 50 ribu tahun. Kemampuan roh ketujuh adalah 9 avatar harta karun. Selain membuat semua tingkat amplifikasi kemampuan roh saya mencapai 80%, di keadaan avatar 9 harta karun, kekuatan roh yang dikonsumsi oleh semua kemampuan dorongan berkurang setengahnya. Selain itu, saya percaya bahwa kondisi avatar 9 harta akan membuat saya melakukan banyak tugas dengan lebih lancar. Oscar tampak terganggu saat mendukungnya. Layak menjadi roh tingkat pertama, efek avatar roh benar-benar tidak normal. Mengurangi konsumsi kekuatan roh hingga setengahnya. Bukankah itu berarti kamu dapat meningkatkan kami 2 kali lebih lama? Ning Rongrong mengangguk, tepat. Hanya saja, untuk saat ini saya tidak bisa menggunakan Nine Treasure Avatar. Oscar tampak terganggu. Mengapa? Ning Rongrong tersenyum kecut. Uji coba kedua tingkat puncak, terobosan, blokade cincin. Kemampuan roh ketujuh disegel. Lihat. Saat berbicara, dia melepaskan pagoda ubin 9 harta karun miliknya. Saat pagoda berkilauan dan tembus pandang itu muncul di telapak tangannya, semua orang segera melihat perbedaannya. Di antara 7 cincin roh yang mengelilingi pagoda, cincin hitam terakhir yang seharusnya menjadi cincin roh hitam 10.000 tahun sekarang berwarna abu-abu. Semua orang tidak bisa menahan kerutan, dan Tang San menghela nafas. Keadaan saya sama dengan Rongrong, hanya semua cincin roh saya yang disegel. Dia juga melepaskan kaisar perak birunya. Lucunya, hanya 10 helai aneh kaisar perak biru yang ditembakkan, dan 7 cincin roh yang semula mempesona sekarang sudah benar-benar abu-abu. Mereka jelas tidak dapat digunakan. Rongrong, bagaimana cincin roh keduamu berubah menjadi ungu? Zhu Zhuking awalnya ingin menjelaskan keadaan kemampuan roh ketujuhnya, tetapi warna cincin roh Ning Rongrong membuatnya seperti menemukan dunia baru. Sebenarnya, ini sudah terjadi ketika Ning Rongrong membantu Tang San melewati persidangannya. Hanya pada saat itu perhatian semua orang terfokus pada Tang San, pada dasarnya tanpa memikirkan hal ini. Tidak ada yang pernah membayangkan cincin roh kedua Ning Rongrong akan berubah warna juga. Itu sebabnya menjadi seperti ini. Ning Rongrong terkikik, berkata, melewati percobaan pertama, selain kekuatan roh naik 1 peringkat, 6 cincin roh saya juga semuanya menerima 500 tahun kultivasi. Cincin roh kedua berasal dari binatang roh 500 tahun atau lebih, dengan 500 lainnya berubah menjadi cincin roh 1000 tahun. Itu sebabnya. Fatih mau tidak mau mengatakan, seperti yang diharapkan, semakin besar kesulitan percobaan, semakin besar hadiahnya. Kakak ketiga,
Bagaimana denganmu? Anda memiliki 9 percobaan seagot, percobaan pertama juga sangat sulit, Anda harus memiliki 2 peringkat kekuatan roh. Pergilah dan katakan itu. Tang San kemudian memikirkan suara bermartabat yang muncul di belakang kepalanya ketika dia melewati persidangan, dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada hadiah kekuatan roh, sepertinya itu hanya menghadiahi sesuatu yang disebut seagot affinity, 5%. Semuanya hanya 5% ini, saya tidak tahu apa gunanya. Afinitas Dewa Laut? Mendengar kata-kata ini, semua orang agak bingung. Tang San dengan santai berkata, tidak peduli apa hadiahnya, sejak datang ke sini, kekuatan kami telah membuat lompatan kualitatif. Ini sudah merupakan hadiah terbaik. Dai Mubai berkata, setuju, kita juga menghadapi bahaya kehilangan nyawa setiap saat. Tapi kami pasti akan melewati tantangan, menyelesaikan semua cobaan di sini. Zhu Qing, apa cincin roh ketujuhmu? Zhu Qing berkata, cincin roh ketujuh saya dapat digunakan. Percobaan kedua saya hanya breakthrough, ring blokade. Kemampuan roh ketujuh, avatar musang, dapat menjelma sebagai musang neraka. Kecepatannya meningkat 50%. Dalam keadaan avatar luak, semua kemampuan roh ditingkatkan sebesar 50%, terutama dalam hal kekuatan serangan. Ini jelas merupakan hasil yang tepat dari avatar roh normal. Meskipun itu tidak luar biasa, itu masih merupakan lompatan besar dalam kekuatan.